Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Dinda Yufadila. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 2892170006 dengan program studi manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit materi dari mata kuliah Emotional Intelligence yang berjudul Pentingnya Emotional Intelligence dalam Kepemimpinan. Untuk mata kuliah ini sendiri diampu oleh Bapak Sugeng Prayetno. Kita langsung saja ke pembahasannya. Seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya di dalam suatu organisasi membutuhkan banyak hal yang penting. Salah satunya yaitu kecerdasan. Kecerdasan merupakan suatu hal yang dibutuhkan dalam menentukan keberhasilan dan efektivitas seseorang. Secara umum, penelitian menunjukkan bahwa pemimpin memiliki nilai lebih tinggi daripada kebanyakan orang dalam tes kemampuan kognitifnya, seperti tes IQ, dan kemampuan kognitif berhubungan secara positif terhadap kepemimpinan yang efektif. Selain itu, para pemimpin dan peneliti menyadari pentingnya kecerdasan emosional atau yang sering disebut juga dengan EQ, Emotional Intelligence. Kecerdasan emosional mengacu pada kemampuan seseorang untuk memahami, mengidentifikasi, dan berhasil mengelola emosi dalam diri dan orang lain. Pemimpin yang memiliki EQ yang tinggi dinilai lebih efektif oleh rekan kerja dan bawahan. Menurut Salovey dan Mayer pada tahun 1997 dalam Morgan tahun 2003 mendefinisikan bahwa kecerdasan emosi melibatkan kemampuan untuk mengetahui, menilai, dan mengekspresikan emosi secara akurat. Kemampuan untuk menggunakan emosi untuk berpikir, kemampuan untuk memahami dan memiliki pengetahuan tentang emosi, serta kemampuan untuk mengelola emosi untuk mengembangkan diri. Adanya emosi merupakan hal yang paling penting dalam kepemimpinan. Salah satu alasannya yaitu pemimpin memanfaatkan dan mengarahkan kekuatan emosi untuk memperbaiki kepuasan diri pengikut. Moral dan motivasi akan mendapatkan hasil yang lebih baik dan meningkatkan keseluruhan efektivitas organisasi. Keadaan emosional pemimpin dapat memengaruhi sebuah tim, kelompok, dan organisasi. Seperti contohnya adalah jika pemimpin mengeluarkan emosi positifnya seperti tersenyum, maka emosi positif tersebut akan menular kepada anggotanya. Peran pemimpin jika ada emosi positif dan emosi negatif. Selain emosi positif, juga terdapat emosi negatif. Adanya penelitian mengatakan bahwa emosi negatif lebih mudah menyebar daripada emosi positif. Karena pada umumnya emosi positif kurang dipengaruhi oleh orang lain. Maka dari itu diperlukan peran pemimpin agar dapat menyadari pentingnya menjaga emosi. Tidak hanya emosi mereka sendiri, tetapi juga membantu orang lain dalam mengelola emosi negatif menjadi emosi yang positif, sehingga dapat memberikan dampak yang lebih baik dalam jalannya operasional dalam sebuah organisasi. Adanya emosi juga dapat mempengaruhi performa seseorang dalam melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan tertentu. Banyak bukti yang telah menunjukkan adanya hubungan yang jelas antara suasana hati seseorang dan berbagai aspek kinerjanya seperti kerja tim, kreativitas, pengembangan, keputusan, dan kinerja tugas. Selanjutnya terdapat kecerdasan emosional seorang pemimpin. Kecerdasan emosional atau emotional intelligence merupakan soft skill yang butuh dimiliki oleh setiap orang, tidak terkecuali seorang pemimpin. Menurut Psychology Today, kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengelola emosi sendiri dan emosi orang lain. Kecerdasan ini berkaitan antara kompetensi emosional dan sosial yang berkontribusi pada seberapa efektif seseorang memahami dan mengekspresikan diri mereka, memahami orang lain, dan berhubungan dengan mereka, dan kemudian mengatasi stres serta tuntutan sehari-hari. Selanjutnya, terdapat karakteristik kecerdasan emosional.
Menurut psikologi ternama Daniel Goleman, orang yang cerdas secara emosional memiliki 4 karakteristik. Yang pertama ada self-awareness, yang kedua self-management, ketiga social awareness, keempat social management. Kecerdasan emosional seorang dapat dilihat ketika orang tersebut pandai memahami emosi mereka sendiri, self-awareness, pandai mengolah emosi, self-management, berempati terhadap dorongan emosi orang lain, social awareness, dan pandai menangani emosi orang lain, social management. Pemimpin membutuhkan 4 karakteristik tersebut untuk menjadi sosok yang cerdas secara emosional. Ketika seorang pemimpin memiliki kecerdasan emosional yang baik, dia akan mampu beradaptasi dengan dunia yang lebih inklusif dan bahkan mampu membawa dunia menjadi tempat yang nyaman untuk dihuni oleh siapapun. Sebagai contoh, seorang pemimpin memiliki kepedulian terhadap penyandang difabel tuli. Dia memahami kesulitan-kesulitan yang dialami oleh difabel tuli tersebut seperti infrastruktur dan pelayanan publik yang belum aksesibel. Selanjutnya, dia mencoba beradaptasi dengan belajar bahasa isyarat untuk bisa memahami lebih dalam seperti apa sulitnya sebagai difabel tuli. Pada akhirnya ketika pemimpin tersebut sudah mendapatkan makna dari pembelajarannya, dia mulai memberikan pengaruhnya untuk membangun kesadaran orang banyak terhadap difabelitas. Disinilah pentingnya kehadiran seorang pemimpin melayani dan memberi pengaruh positif kepada pengikut dan calon pengikutnya. Kenapa? Kok bisa sih? Kecerdasan emosional itu membentuk kepemimpinan yang efektif. Manusia jelas mendapatkan manfaat dari perkembangan emosi. Bahkan emosi orang-orang di sekitar turut mempengaruhi perkembangannya. Bayangkan, sebuah perusahaan yang selalu menerapkan daily scrum, mereka secara penuh empati, saling memahami tugas masing-masing rekannya di saat daily scrum berlangsung. Mereka saling mengutarakan kendala yang dialami dan saling memberikan masukan. Tentu nuansa nyaman akan terasa di dalam perusahaan tersebut karena adanya dukungan dan rasa saling memahami antar rekan maupun pimpinan. Di lain hal, terdapat tipe kepemimpinan yang harus kita sadari ternyata memberikan ketidakefektifan terhadap kecerdasan emosional. Tipe kepemimpinan laissez-faire, misalnya kepemimpinan laissez-faire atau biasa dikenal sebagai tipe kepemimpinan delegatif, merupakan tipe di mana seorang pemimpin banyak menyerahkan keputusan untuk diambil oleh anggotanya. Yang terjadi dari tipe kepemimpinan ini justru kurangnya influence yang dirasakan oleh anggota dari pemimpinnya. Anggota mungkin menjadi lebih produktif karena diberi ruang otonomnya, namun menjadi hampa akan nilai. Pemimpin selain terfokus pada target, dia juga harus bisa menjelaskan kenapa anggotanya harus mengejar target tersebut. Kepemimpinan yang berelasi baik dengan kecerdasan emosional adalah tipe kepemimpinan yang transformatif, melayani. Tipe kepemimpinan tersebut merupakan tipe kepemimpinan yang dapat melatih kecerdasan emosional seorang pemimpin secara berkelanjutan. Apa sih skill yang wajib dimiliki oleh sebagai calon pemimpin? Seorang pemimpin harus memiliki soft skill yang akan mendukung mereka untuk melakukan pekerjaan mereka dalam memimpin sebuah tim. Lalu apa sih soft skill yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Yang pertama, skill komunikasi. Skill pertama yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin adalah skill komunikasi. Soft skill ini merupakan soft skill yang wajib dimiliki karena sebagai pemimpin, kita atau kamu akan bicara dengan banyak orang. Bukan hanya bicara tapi berkomunikasi dan memahami apa yang dibicarakan oleh lawan dengan cepat. Seorang pemimpin tidak hanya akan berkomunikasi dengan anggota tim juga, tapi juga banyak pihak yang lainnya. Lalu selanjutnya yang kedua, ada skill mengambil keputusan. Soft skill lain yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah skill mengambil keputusan. Seorang yang bekerja sebagai seorang pemimpin akan dihadapkan pada banyak masalah. Masalah ini bukan hanya dari pekerjaan, tapi juga masalah yang berhubungan dengan anggota tim, baik secara personal dalam perusahaan.
Ya, sangat penting bagi pemimpin untuk bisa mengambil keputusan mengenai hal apapun yang berhubungan dengan anggota tim dan pekerjaannya. Mengambil keputusan bukan hal yang mudah, karena keputusan ini bisa melukai orang lain jika tidak diputuskan dengan baik. Oleh karena itu, ada banyak sekali risiko yang harus diperhatikan sebagai seorang pemimpin. Yang ketiga, skill management. Seorang pemimpin juga harus memiliki kemampuan untuk memanage anggota timnya. Tiap orang itu dalam sebuah tim memiliki karakter dan skill yang berbeda-beda kan. Hal inilah yang membuat seorang pemimpin harus memiliki skill manajemen yang baik. Pemimpin harus bisa mengalokasikan pekerjaan dengan adil dan sesuai dengan kemampuan sehingga anggota tim itu dapat bekerja dengan baik. Yang keempat, terdapat skill problem solving. Masalah dalam tim itu salah satu hal yang sangat umum dan pemimpin adalah pihak yang paling bertanggung jawab dengan masalah dan penyelesaiannya. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, masalah yang dihadapi oleh tim bukan hanya masalah yang berhubungan dengan pekerjaannya, tapi juga masalah yang berhubungan dengan masing-masing personal dalam mengerjakan pekerjaan mereka. Setiap masalah pasti memiliki penyelesaiannya dan tidak setiap orang memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya. Masalah dengan baik. Akan ada banyak ide dan masukan dari tim yang akan membantu menyelesaikannya. Akan tetapi keputusan terakhir ada pada pemimpin. Pemimpin yang akan memutuskan terakhir mana solusi yang baik yang harus diambil. Hal ini tidak hanya membutuhkan keberanian, tapi juga membutuhkan kemampuan berpikir yang tinggi, agar keputusan yang diambil memiliki resiko yang paling minim. Pasti kepemimpinan itu, kepemimpinan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan dalam diri seseorang untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain dalam hal bekerja sama agar mencapai target atau goals dari organisasi yang telah ditentukan, atau untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada banyak ahli manajemen yang merumuskan definisi-definisi tentang kepemimpinan. Salah satu diantaranya adalah definisi kepemimpinan menurut Gareth Jones and Jennifer George. Menurutnya, kepemimpinan adalah proses di mana seorang individu mempunyai pengaruh terhadap orang lain dan mengilhami, memberikan semangat, memotivasi, dan mengarahkan kegiatan-kegiatan mereka guna mencapai tujuan kelompok atau organisasi itu sendiri. Mengapa sih diperlukan kepemimpinan yang baik di dalam perusahaan? Nah, ini akan dibahas ya. Sebuah organisasi dan perangkatnya akan selalu membutuhkan seseorang yang bisa memimpin dan mengarahkan secara efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Layaknya peran jenderal bagi tentara, terutama seorang pemimpin akan menjadi role model bagi bawahannya. Maka dari itu, tidak sembarangan orang bisa menjadi seorang leader. Dan tidak semua leader memiliki kualitas leadership. Selain peran pemimpin sebagai orang yang mampu mengarahkan SDM dan alur pekerjaan yang akan membantu bisnis berkembang, pemimpin yang memiliki kualitas kepemimpinan yang baik akan menjadi panutan bagi bawahannya, sehingga mereka termotivasi untuk meningkatkan potensi dalam diri mereka. Otomatis, individu maupun kelompok yang dibawahi semakin menjadikan kekuatan bagi perusahaan. Lalu, seperti apa sih leadership yang ideal itu? Jika kita bicara mengenai kepemimpinan yang ideal, mungkin tidak akan ada habisnya, atau malah kita tidak akan pernah bisa menentukannya. Sesuatu yang dianggap ideal bersifat relatif, tergantung dari kacamata mana kita melihat dan dari sisi mana kita berdiri. Namun, bisa dikatakan, ide mengenai kepemimpinan yang ideal memiliki nilai standarnya sendiri. Berikut, saya akan menjelaskan leadership yang ideal itu seperti apa cirinya. Yang pertama, memiliki karakter yang kuat. Pembentukan karakter pemimpin bisa berbeda-beda, dilihat dari lingkungannya dan latar belakang pemimpin tersebut. Jika sudah terbentuk, seorang pemimpin harus memiliki kepercayaan terhadap karakternya tersebut.
Sebelum seorang pemimpin mampu membuat orang lain untuk mempercayai arahannya, dia harus yakin dengan ide-ide yang dikeluarkannya. Karakter seorang leader nantinya akan menjadi identitasnya. Leadership yang telah terbentuk nantinya akan menjadi panutan bagi orang yang mempercayainya. Lalu yang kedua ada bertanggung jawab. Selain sifat ideal, bertanggung jawab adalah sifat wajib yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin. Seorang pemimpin yang mencetuskan ide, memberikan arahan, dan mengawasi proses kegiatan harus dapat mempertanggungjawabkan pekerjaannya hingga akhir. Jika melakukan kesalahan, seorang pemimpin tidak boleh menghindar, apalagi melempar kesalahan tersebut kepada orang lain. Yang ketiga ada visionary. Pemimpin yang memiliki vision akan jauh lebih mudah mengarahkan bawahannya untuk saling bekerja sama dalam memenuhi tujuan tersebut. Jika ia adalah karakter yang konsisten, pemimpin tersebut bisa dengan mudah memformulasikan cara yang efisien untuk mencapai visi yang diinginkan. Yang keempat, ada IQ dan EQ yang seimbang. Benar, kecerdasan intelijen saja tidak cukup untuk menjadikan Anda atau kita semua sebagai seorang leader. Bahkan masa kini banyak yang mengatakan bahwa leader dengan EQ yang baik lebih disukai oleh bawahannya maupun koleganya. Hal ini dapat dimaklumi karena selain harus memastikan bisnis atau pekerjaan bisa diselesaikan dengan efisien, leader memiliki tanggung jawab terhadap bawahannya, di mana pendekatan emosional diharapkan lebih mendapatkan perhatian khusus. Maka dari itu, kecerdasan emosional menjadi kunci penting dalam peran kepemimpinan yang ideal. Jadi, akan lebih baik jika seorang pemimpin memiliki IQ dan EQ yang seimbang agar bisa menjalankan perannya dengan baik. Dan yang terakhir, memiliki suara yang lantang. Suara yang lantang bukan berarti seorang pemimpin harus memiliki suara yang besar dan bak seorang orator. Nggak seperti itu ya. Lantang di sini diartikan sebagai percaya diri dalam menyuarakan pendapat, memberikan arahan, termasuk tidak segan dalam menegur anggota jika ada yang melakukan salah. Sikap tersebut bisa membuat anggota memiliki rasa percaya diri juga ketika bekerja di bawah supervisi seorang pemimpin yang memiliki suara yang lantang ini. Selain ciri seorang leadership yang ideal itu seperti apa, kita juga membahas tentang karakter dasar yang harus dimiliki seorang leader. Menjadi seorang pemimpin atau leader merupakan impian banyak orang, namun tak jarang banyak dari mereka yang mengurungkan impiannya tersebut lantaran mereka tak memiliki karakter serta kemampuan dalam leadership atau memimpin. Nah, kalau kita nih salah satunya yang mengira hal tersebut, maka salah besar sekali. Pasalnya, sebuah penelitian menunjukkan bahwa karakter serta kemampuan leadership bukanlah hal yang dibawa oleh seorang dari lahir, melainkan sebuah hal yang bisa diciptakan atau dibentuk serta diasah. Oleh karena itu, untuk kalian nih yang ingin menjadi pemimpin, berlatihlah untuk menciptakan karakter kepemimpinan tersebut. Berbicara soal karakter, sebenarnya ada banyak karakter yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Namun dari banyaknya karakter tersebut, ada beberapa karakter yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin. Apa aja? Yang pertama, integritas. Kalau mau jadi seorang pemimpin, maka harus memiliki integritas dalam diri. Integritas merupakan sebuah sikap yang konsisten atas prinsip, tindakan, dan nilai-nilai yang dimiliki dalam diri. Biasanya, orang-orang yang berintegritas merupakan pribadi yang jujur dan memiliki karakter yang kuat. Seorang yang berintegritas dan juga sangat sadar akan diri mereka sendiri dalam hubungannya dengan orang lain. Oleh karena itu, integritas menjadi poin utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Lalu yang kedua, bisa dipercaya. Pemimpin sejati ialah seorang yang dapat dipercaya untuk melakukan hal yang benar. Pemimpin yang bisa dipercaya bukanlah pribadi yang manipulatif. Pemimpin tak akan membiarkan
anggotanya untuk berada pada jalur yang salah. Seorang pemimpin yang dapat dipercaya ialah mereka yang mau mendengarkan dengan rendah hati, mau bertanggung jawab, serta bisa diandalkan dalam setiap pekerjaan atau dalam setiap situasi. Yang ketiga, kecerdasan emosional. Tidak hanya pintar secara intelektual, seorang pemimpin juga harus cerdas secara emosional. Kecerdasan emosional sendiri merupakan kemampuan seorang untuk memahami, mengidentifikasi, serta mengelola emosi dalam diri dan orang lain. Kecerdasan emosional sangat penting dimiliki oleh pemimpin karena kemampuan ini sangat membantu untuk menciptakan pola kerja yang efektif dan efisien. Yang keempat ada keterbukaan. Keterbukaan merupakan karakter penting yang harus dimiliki oleh pemimpin. Karakter ini menjadi penting karena semua hal genting akan terlalui dengan adanya keterbukaan. Semakin terbuka seorang pemimpin, maka akan semakin mudah bagi para anggotanya untuk menyampaikan opini atau ide. Hal ini yang membuat organisasi bisa terus tumbuh dan berkembang, bisa terus grow up. Yang terakhir, suka memotivasi. Pemimpin yang baik ialah pemimpin yang bisa memberi contoh kepada anggotanya. Gak hanya itu, pemimpin yang baik juga akan selalu menularkan energi yang positif. Memotivasi orang lain merupakan salah satu bentuk energi positif yang patut dilakukan oleh pemimpin. Dengan memberikan motivasi, maka pemimpin tersebut secara tidak langsung memberikan semangat kepada anggotanya untuk mencapai tujuan atau mencapai target. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Semoga kita semua bisa jadi pemimpin untuk diri kita sendiri dahulu sebelum jadi pemimpin untuk orang lain. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat dipengerti oleh teman-teman semuanya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton dan mohon maaf jika selama menjelaskan ada salah-salah kata dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.